Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini bersama saya Imaduddin. Dan saya Aibda Iwa Budiawan dari Unit Kamsel Satlantas Polres Tebo. Kembali lagi dalam Inayah Jambi TV yang bukan hanya sekedar memberikan tontonan, tapi insya Allah bisa dijadikan tuntunan. Dan di kesempatan yang paling berbahagia hari ini, kita kedatangan narasumber yang begitu luar biasa. Kita akan membahas terkait dengan lalu lintas. Nah, banyaknya kecelakaan ya Pak ya akhir-akhir ini, maka nanti kita akan bahas tuntas kegiatan-kegiatan bagaimana dari pihak kepolisian mengamankan lalu lintas. Dan hari ini kebetulan alhamdulillah beliau bisa hadir. Saat ini Police Go to School yang dilakukan itu secara berkala ya Pak ya. Siap secara berkala. Ini dilakukan kegiatan ini dilakukan untuk sekolah ataupun pesantren Pak? Ini dilakukan untuk semua lembaga pendidikan, baik umum ataupun pesantren, kita laksanakan untuk kegiatan ini. Oke, biar nggak penasaran lagi. Jadi nanti kita akan melihat bagaimana sih Pak polisi ini bisa sabar menghadapi jenengan-jenengan yang suka putar balik ketika ada razia gitu ya Pak ya. Siap. Oke, buat masyarakat semuanya khususnya yang ada di Kabupaten Tebo, kita akan bahas tujuan dari Police Go to School. Ini tujuannya seperti apa Pak? Oke, mungkin pertama kali saya utarakan di sini, Oke. kita untuk Police Go to School ini bertujuan untuk memberikan pendidikan lalu lintas, kepada ya anak-anak muda kita sekarang ini, Ya. terutama yang masih dalam tahap bangku sekolah itu, agar mereka tahu bagaimana cara berkendara yang baik di jalan raya. Karena kalau berkendara di jalan raya tidak memiliki ilmu, itu sangat riskan untuk terjadi kecelakaan lalu lintas Dan sangat berbahaya. berbahaya. Karena banyak sekali, mungkin ini khusus orang tua yang mungkin anaknya sudah mulai beranjak SMA ya Pak. Iya. Ini kalau untuk bikin SIM Pak, kalau untuk bikin SIM sendiri itu sebenarnya di usia berapa Pak yang diperbolehkan? Kalau untuk bikin SIM itu dari 17 tahun ke atas. Untuk SIM motor 17 tahun ke atas. Kalau untuk SIM mobil 18 tahun ke atas. Ke atas. Dan itu memang harus mengikuti tes ya Pak? Pasti sudah Pastinya. harus mengikuti tes yang disediakan di Satlantas kami. Nah, terkait dengan SIM, mungkin ini kita langsung mendengarkan pesan dari beliau, khususnya untuk anak-anak yang SMP Pak. Sekarang sering kan, Pak kalau sayang sama saya kasih saya sepeda motor. Nah ini untuk pesan bagi orang tua nih Pak khususnya. Seperti apa Pak yang anaknya SMP tapi sudah minta sepeda motor Pak? Iya, mungkin pesan saya untuk para orang tua Pak ya, karena mungkin tahapan untuk sekolah ini kan rata-rata di bawah 17 tahun untuk umurnya gitu kan. Dan rata-rata pasti tidak memiliki SIM. Ya, cenderung di sini anak-anak yang di bawah 17 tahun itu dalam posisi keadaan pola pikirnya masih remaja, belum dewasa gitu kan. Ya. Sehingga di dalam membawa kendaraan itu mereka tidak bisa mengendalikan emosi, gampang diejek terus kebut-kebutan dengan kawannya. Ya. Sehingga itu sangat memungkinkan untuk terjadinya kecelakaan. Jadi tertantang adrenalinnya. Iya, gitu. Ketika disalip akhirnya Iya, balapan gitu. liar. Nah ini terkait dengan ini seru Pak. Kalau ngomongin balapan liar, Iya. kan kita sering melihat khususnya di Kabupaten Tebo ya Pak, Iya. sudah mulai ramai. Kalau malam minggu itu kendaraan itu sudah mulai lebih dari jam 11 ke atas, itu banyak Iya. sekali yang mulai berpacu di situ. Bagaimana dari pihak kepolisian untuk mengamankan kegiatan tersebut? Kalau untuk balapan liar, kami dari Satlantas Polres Tebo tetap rutin setiap malam kita adakan patroli, khususnya ya yang kita ketahui di kantong-kantong tempat balapan liar mereka kita sambangi, kita patroli sehingga mencegah niat mereka untuk balapan liar dan mempersempit ruang gerak mereka gitu. Oke. Kalau ketangkep Pak, biasanya diberikan sanksi apa Pak? Itu kalau ketangkap pada saat dia balapan liar itu dendanya sangat fantastis Mas, di undang-undang sekitar 3 juta rupiah itu. Denda maksimal. Denda maksimal. Iya. Oke. Kalau misal Pak, kalau ngomongin balapan itu kan motornya sudah nggak ada rating, nggak ada. Itu berarti berapa yang itu sekitar 3 jutaan Pak ya? Iya, untuk maksimalnya 3 juta. Maksimal. Dalam artian maksimalnya tidak bisa melebihi dari angka tersebut gitu. Oke. Nah, kembali lagi ke Police Go to School. Iya. Untuk kegiatan ini dilakukan per bulan atau per tahun Pak? Ini dilakukan per bulan. Per Per bulan. bulan kita lakukan untuk Police Go to School. Kita kebetulan sudah punya grup masing-masing. Ya, nggak apa-apa. Sudah punya grup masing-masing dari tiap angkatan SD, SMP, bahkan SMA,
mungkin kita sudah punya grup sehingga kita komunikasi terus. Setiap kita akan melakukan kegiatan, mereka sendiri dari pihak sekolah untuk meminta hari apa dan jam berapa untuk pelaksanaannya. Oke, sekarang kan lagi musim nih Pak, musim rame-rame kegiatan akhir tahun kan gitu ya Pak ya. Kalau misal bagaimana sih Pak prosedur seseorang ketika dia ingin meminta layanan pengawalan Pak? Oke, untuk pengawalan mungkin bisa kita layani dengan syarat ya mengajukan permohonan ke Polres Tebo atau ke Satlantas Polres Tebo. Jadi prosedurnya ada ya Pak Iya, ya? mungkin nanti kita gimana kita pilah apa memang benar ini perlu pengawalan atau memang Sekedar sekedar penjagaan aja. itu tadi terkait pengawalan. Dengan banyaknya Pak, ini kan saat ini banyak sekali kejadian, bahkan ada yang viral di beberapa media sosial, di platform ada TikTok, ada Facebook, ada Instagram. Itu masyarakat itu komplain kepada ambulan Pak. Iya. Jadi ambulan itu dia kalau misalnya ini kenapa ambulan itu boleh melanggar lalu lintas kan gitu ya Pak ya. Ini pertanyaan dari masyarakat. Jadi mengapa mobil ambulan diperbolehkan untuk mengindahkan rambu-rambu lalu lintas Pak? Oke, mungkin di sini kita jawab. Memang di dalam Undang-Undang Lalu Lintas Nomor 22 Tahun 2009, khususnya itu pasal 134, nah, itu mengatur tentang kendaraan-kendaraan apa saja yang boleh atau yang bisa diprioritaskan. Ya, Dalam artian mungkin di sini rangkaiannya yang pertama pemadam kebakaran, pemadam yang kebakaran. sedang atau akan mendatangi tempat kejadian kebakaran. Iya. Ya. Yang kedua mungkin di situ ada ambulan. Ada ambulan yang akan menjemput atau membawa orang yang sakit. Di situ ada kata tambahannya loh. Bukan hanya ambulan kosong, tapi ambulan yang menjemput atau membawa orang sakit. Gitu. Terus Mungkin kalau misal ambulan ini kosong tapi menyalakan sirine, habis itu kalau secara pelanggaran pun dia tetap akan ditindak ya Pak? akan ditindak. Kalau ketahuan mereka istilahnya ngeprank seperti Iya, itu, ngeprank. seperti itu, hidupkan sirine tapi tanpa ada pasien di situ, mungkin akan kita tindak untuk penilangan. Oke. Nah, bahas terkait dengan tilang Pak. Tilang. Siap. Bagaimanakah prosedur pembayaran denda slip biru Pak? Oke, jadi di tilang itu ya, itu dalam satu berkas tilang itu Ya. ada 5 lembar, Ya. 5 lembar yang berbeda warna dan fungsinya. Kita bahas satu persatu. Ya. Bisa, yang pertama itu lembar warna merah di Ya. tilang itu. Warna merah ini diberikan kepada pelanggar yang bisa atau sempat ikut hadir di persidangan. Tilang warna merah. Kemudian tilang warna biru. Ya. Tilang warna biru ini untuk pelanggar yang tidak bisa atau tidak sempat ikut hadir. Seperti misalkan saya contohkan nih, ini ada supir truk Ya. dari Medan mau ke Jakarta. Kemudian di Tebo mereka melanggar parkir, ditindak dengan petugas. Oke. Ya, ditilang dengan petugas, kira-kira mungkin nggak supir itu bisa sidang di pengadilan Tebo. Sedangkan dia harus Melanjutkan perjalanan. Nah, jadi alternatifnya itu memakai tilang biru. Adapun caranya mungkin si supir itu bisa minta langsung nomor untuk pembayaran denda tilang yang namanya itu nomor BRIPA. Jadi nitip bahasanya ya Pak ya? Enggak dititip. Oh, enggak dititip. Jadi minta nomor BRIPA kepada petugas, kemudian si supir itu membayar sendiri. Membayar sendiri melalui ATM, Briling atau ke BRI. Oke. Jadi mungkin nanti berdasarkan nomor BRIPA tersebut dan lembar tilang tersebut nanti langsung tercantum Ketika dia melakukan transaksi. Iya, di Briling itu berapa yang harus dia bayarkan untuk pelanggaran sesuai dengan pelanggarannya. Nah, ini jadi khusus buat masyarakat. Makanya untuk masyarakat ini sangat penting untuk difahami bahwasannya dari pihak kepolisian pun sudah mengikuti prosedur yang ada. Bukan lagi kalau misalnya ngomongin bahasa tadi Pak, kan ada bahasa nitip tuh Pak. Itu sebenarnya seperti apa Pak? Nah, prosedurnya itu, Pak? Mungkin di zaman dahulu mungkin ada kata-kata seperti itu. Tetapi kalau untuk sekarang itu memang tidak bisa atau tidak boleh seorang pelanggar lalu lintas menitipkan toh bentuk apapun untuk denda pelanggaran kepada petugas. Oke. Jadi sudah nggak ada lagi ya Pak? Sudah nggak ada. Nah, jadi untuk masyarakat mungkin ini untuk edukasi buat kita semuanya. Yang ada saat ini adalah apa tadi disebutnya Pak? Kode apa itu? BRIPA. BRIPA itu langsung dibayarkan melalui transfer. Iya. Jadi dia sistemnya online. Bukan manual lagi, bukan manual. Terus sekarang gini Pak, kan dari pihak khususnya ya pengaman lalu lintas. Ini kan banyak sekali kejadian-kejadian. Ini contoh, misal
ada ketika razia motor kehilangan motor, maka ada razia ketika masyarakat ini selalu kembali atau balik arah, Pak. Tidak menggunakan helm, tidak menggunakan apa namanya itu, misalnya mohon maaf safety shoes atau menggunakan surat-surat lengkap ketika dia berbalik arah. Itu harapan dari pihak kepolisian seperti apa, Pak? Ini berkaitan, saya rasa berkaitan dengan Police Go to School juga. Oh, okay. Karena Police Go to School ini memberikan atau menghimbau kepada anak-anak muda agar tertib berlalu lintas itu jangan karena ada polisi, Karena ada polisi. tetapi Betul. harus karena kesadaran dari diri Sadar sendiri diri. bahwa dalam rumus lalu lintas itu memang ada rumusnya. Kecelakaan lalu lintas itu Oke. biasanya didahului oleh pelanggaran lalu lintas. Pelanggaran lalu lintas. Contohnya tidak pakai helm. Betul. Misalkan helm itu berfungsi pertama kalau memang kita tidak terjatuh itu kan melindungi mata kita dari debu. Betul. Kemungkinan kalau memang nggak pakai helm ada debu nempel di mata kita bisa hilang konsentrasi. Betul. Itu untuk kepentingan sendiri sebenarnya. Melindungi diri kita. Melindungi lah. diri kita sendiri. Tapi saya menghimbau kepada masyarakat jangan karena kita pakai helm tertib karena ada polisi Karena saja. ada Pak polisi. Tapi untuk menjaga atau safety terhadap diri kita sendiri. Iya, jadi menggunakan helm atau melengkapi daripada surat-surat kendaraan Anda itu bukan buat Pak polisi, Iya. tapi buat keamanan panjenengan semua. Iya. Mungkin itu yang harus digarisbawahi. Terus misal Pak, ketika ada kecelakaan lalu lintas, sebenarnya siapa yang bertanggung jawab pertama kali? Ya, kecelakaan lalu lintas itu faktornya banyak. Ya, Faktornya banyak. Yang pertama mungkin human error. ya, Human error itu kesalahan dari si pengendara sendiri. pengendara. Kemudian yang kedua mungkin faktor jalan. Oke. Jalan berlobang bisa penyebab kecelakaan lalu lintas. Yang ketiga mungkin di situ ada cuaca. Cuaca. Cuaca hujan dengan cuaca panas otomatis berbeda dalam mengendarai kendaraan bermotor. Gitu kan? Banyak faktornya di situ. Jadi mungkin kebanyakan sekarang untuk kecelakaan lalu lintas itu kebanyakan cenderung human error. Human error. Ya. Ya mungkin salah satunya ketika tidak menggunakan ya itu tadi Pak ya, Iya. helm dan Iya. kelengkapan yang lainnya. Terus tidak pahamnya akan rambu-rambu lalu lintas. Betul. Mungkin itu. Pentingnya untuk kita mengenali rambu-rambu lalu lintas itu seperti apa Pak? Pentingnya Pak. Itu sangat penting, Pak. Sangat Sangat penting. penting. Kenapa? Karena setiap rambu-rambu itu mempunyai makna Makna. sebagai petunjuk. Misalkan aja kita contoh aja namanya marka utuh di situ yang garis lurus, Garis tengah lurus. jalan yang tanpa putus itu sebenarnya sebagai petunjuk bahwa disitulah kita ketika membawa kendaraan tidak boleh mendahului. Mendahului. Itu. Kenapa biasanya yang garis lurus tanpa putus itu beradanya di tikungan, Tikungan. tanjakan, turunan, jembatan dan persimpangan. Sehingga itu tidak boleh kita mendahului. Itu kan sebagai petunjuk. Petunjuk. Kalau orang tidak paham, bisa aja dia main terabas aja, rupanya terjadi kecelakaan. Iya, karena mungkin jangkauan pandangan kita Iya, ketika tanjakan terbatas. itu terlihatnya kosong, tapi ketika kita salib Iya. ternyata ada kendaraan di depan. Ya. Mungkin buat masyarakat khususnya pengendara kendaraan bermotor maupun mobil, yang jelas peraturan lampu lalu lintas sudah dibuat, itu semuanya bertujuan untuk menjaga keselamatan kita semuanya, dan jangan lupa dilengkapin surat-suratnya. Iya. Terus misal nih Pak, ada pengendara yang tidak mempunyai surat-surat atau misalnya bisa dibilang kendaraan bodong gitu Pak. Iya. Ini sanksi hukumnya apa ketika nanti pas ketangkep, kena razia, ternyata surat-surat dia nggak memiliki Pak? Intinya kalau di lalu lintas kita cenderung pada pelanggarannya dan kemudian tindakan yang kita lakukan hanya sebatas penilangan. Penilangan di sini ketika kendaraan itu tidak memiliki surat-surat, otomatis yang dijadikan barang bukti itu adalah kendaraannya. Kendaraan. Kalaupun toh pun nanti didapati kendaraan itu bodong Ya. atau memang hasil curian atau gimana, ya mungkin kita tindak lanjuti ke bagian reskrim. Bagian reskrim mungkin diserahkan barang bukti Iya. gitu ya Pak ya. Oke, buat masyarakat khususnya yang di daerah Tebu, jangan jenengan semuanya ragu ataupun malu ketika ada sesuatu yang belum Anda ketahui terkait dengan pembuatan SIM kan gitu ya Pak, untuk melengkapi data kita berlalu lintas. Monggo dipersilahkan. Nah, kita ngomongin SIM Pak. Kalau di kota-kota lain khususnya mungkin kalau saya dari Denpasar itu ada SIM keliling Pak. Siap. SIM keliling bikin. Kalau untuk di daerah Tebu sendiri itu setiap hari apa atau bulan apa Pak untuk SIM keliling? Itu jadwalnya tidak tentu, Mas. Tidak tentu. Tergantung mungkin
permintaan dari pihak desa atau Pihak mungkin desa. ini kan kalau kira-kira ini bisa kita jadwalkan. Ya, tapi bisa ya Pak ya, asalkan dari desa meminta itu ya. Iya, mungkin karena jangkauan lokasi kita kan banyak jauh-jauh, mungkin orang malas pergi ke Satlantas mungkin kan, Oke. makanya harus kita kejar bola. Oke Pak, silakan ngeteh dulu Pak. Oh iya, Ini terima kebetulan kasih. di sini ada MUK Pondok Pesantren Al Inayah Jambi. Oh iya. Aduh, Alhamdulillah jadi obrolan kita sudah tidak terasa, sudah di penghujung ya pengobrolan kita. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat serta bagi masyarakat yang ada di daerah Tebu khususnya apabila nanti ada kejanggalan ataupun ada kegiatan-kegiatan yang melanggar daripada hukum, langsung melaporkan ke polsek terdekat. Siap. Mungkin gitu ya Pak. Siap. Dan pelanggaran ini mohon maaf nih Pak, ini kita agak sedikit keluar daripada Ya. pembahasan. Siap. Saat ini kan banyak sekali kejahatan-kejahatan yang ada khususnya di daerah Tebu, untuk Kabupaten Tebu. Ini untuk antisipasi agar masyarakat ini aman, damai, sentosa Pak. Mungkin dari Bapak bisa sampaikan kepada masyarakat. Kejahatannya berupa apa ini? Kalau kemarin kan banyak ya, salah satunya penjamretan misalnya, kayak curanmor, kan banyak nih Pak motor yang hilang-hilang Pak. Oh, gitu. Seperti apa itu Pak? Oke, jadi kejahatan itu timbul karena ada niat dan kesempatan. Niat dan kesempatan. Ya, ketika seorang penjahat sudah berniat Oke. untuk melakukan kejahatan, tetapi kesempatan itu tidak ada, itu Ya. tidak bakalan ketemu. Oke. Intinya kita ini tidak bisa mencegah niat si penjahat itu melakukan kejahatan. Ya. Hanya kita bisa untuk menutup kesempatan itu biar tidak ketemu. Jadi Caranya jangan dengan biarkan apa? kesempatan itu. Iya, seperti pencurian motor. Ya, Kita upayakan kunci ganda di situ. kunci ganda. Jadi kesempatan itu lebih sempit untuk mereka melakukan kecil. kejahatan. Kemudian kayak jamret, Ya. jangan kita terlalu mencolok untuk memakai perhiasan-perhiasan sehingga membuat niat mereka tambah menggebu-gebu dan kesempatan mereka tambah ada. Ya, mungkin bagi emak-emak yang suka media sosial kan biasanya gelangnya sampai panjang Iya. gitu ya, kalungnya gede. Iya, Ya itu juga mungkin bisa kita buat merenung buat masyarakat khususnya kaum ibu-ibu ataupun kaum hawa menggunakan mungkin aksesoris ya Perhiasan, seperlunya ya. aja, seperlunya. Dan mungkin obrolan kita hari ini cukup di sekian. Kalau Siap. boleh tahu Pak, setelah kegiatan ini Bapak mau melanjutkan lagi ada Police Go to School lagi atau? Insya Allah hari Senin kita akan ke SMA 16 kalau di jadwal. Oh di jadwal. Ya, ada jadwalnya sudah tersedia. Oke, tidak mengurangi rasa hormat. Terima kasih banyak Siap. Pak atas waktunya sudah meluangkan waktu di kesibukan yang begitu padat. Siap. Mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi bisa menjadi pesan bagi masyarakat serta masyarakat lebih tertib berlalu lintas. Dari saya Imaduddin, Dan saya Aibda Iwa Budiawan. Inayah Jambi TV bukan sekedar memberikan tontonan tapi insya Allah bisa dijadikan tuntunan.